Akhsu bidzikri Bapak Ketua DKM Masjid Khairul Ummah, Bapak Hanipan beserta jajaran, para guru-guru kita yang ada di wilayah sini, wabil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan kita, Bapak-bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak al-hadirun rahimakumullah. Bagaimana Bapak-bapak kabarnya di malam hari ini, baik dan sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak, malam hari ini saya memberikan dua tema, silakan dipilih ya, silakan dipilih mana yang kita mau kaji. Pertama, kajian kitab masih kitab Mukasyafatul Qulub, bab masih fi bayani dzikril maut, mengingat kematian ya. Atau kita ngaji masih dalam nuansa Rabiul Awal. Ini tanggal berapa Pak? Rabiul Awal? 17 atau 18? Baru tadi malam Maulid ya. Ya, terus apa yang mau diingat dari Rasulullah? Ya, undang kiai dari jauh-jauh, ya lupa tanggalan Islamnya. Tadi malam tanggal berapa Pak? Sekarang 19? Hah? Sekarang tanggal 19, tanggal 18 sekarang. 17, 18, 19. Ya ini kita nih. Ya, jadi kita masih pada seremonial, euforia. Ya, esensinya belum kita dapatkan. Makanya kita masih banyak berlatih atau menempat diri ya agar kita terus ya mencintai Rasulullah betul-betul berkualitas cintanya. Jadi Bapak, Ayyamul Bid hari Jumat itu tanggal 15, 16 Sabtu, 17 Minggu. Nah, sekarang tanggal berapa nih? Ya ngaco lagi dah. 17, 18. Ya, yang benernya mana? Sepakat 18. 17, 18. Ayo ini Pak RT, Pak RW mana nih? Ya, yang benar yang mana nih? Ya jazakallah. Nah, jadi Bapak yang benar tanggal 18. Karena tanggalan Islam itu sesuai dengan namanya ya Sanah Qamariyah. Ya, jadi berdasarkan peredaran bulan. Bulan itu munculnya ketika matahari terbenam. Nah, kalau sanah syamsiyah, tahun syamsiyah berdasarkan peredaran matahari, maksudnya tanggalan umum. Sekarang tanggal berapa Pak bulan Oktobernya? 24 ya? Ya, sekarang masih tanggal 24. Nungguin nanti pukul 00 dini hari bahasa lainnya. Berarti munculnya matahari baru berubah jadi tanggal 25 Oktober gitu Pak. Jadi ini kita jati diri kita ini penting Pak. Kita umat Islam ini punya jati diri, penanggalan Islam gitu. Tapi memang demikian sudah diprogram dengan paten oleh para misionaris bagaimana umat Islam ini enggak bangga ya, enggak loyal dengan produk sendiri, di antaranya tanggalan Islam maksudnya. Baik Bapak-bapak, judul yang kedua masih dalam nuansa Rabiul Awal ya, kita ngaji kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam ya, tapi kita tidak mengkaji poin Nabi Muhammad di saat remaja, dewasa, tua ya. Saya ingin menyampaikan karena ini penting ya, maksudnya kalau kita mau mengkaji ini ya poin di mana Nabi Muhammad sebelum dilahirkan. Jadi yang mengalami tanda-tanda kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad itu ibunda beliau Sayyidah Aminah. Dan kalau Bapak baca tadi malam baca ini kan kisah Maulid, baca atau tidak? Baca kisah Maulid. Ya, Asrokolan tadi malam. Belum acara. Bukan 2. Oh, tadi malam ada jihad.
pantesan kecil banget. Maaf. Ya, maaf berarti saya yang ini saya dengar kok kecil amat suaranya gitu. Pulang ngaji saya dengar gitu ya. Baik, ya kalau memang demikian ya ini ya terserah Bapak pilih yang mana. Jadi kita mengkaji kelahiran Rasulullah ya, proses kelahiran Rasulullah maksudnya Sayyidah Aminah yang merasakan begitu indah momen-momen di saat beliau mengandung Sayyidina Rasulullah atau tentang kematian. Silakan mana yang kita mau kaji? Kematian, kelahiran. Oh iya ini kelahiran dan kematian ini ya. Ya ini kelahiran dan kematian ini ya. Ya baik kelahiran Rasulullah baik. Kematian. Ya jadi Bapak itu temanya apa di spanduk? Masa ada yang ingat nggak? Temanya? Lo nggak ada tema, cuma nama kiainya aja. Iya Nawaktilas Rasulullah. Udah. Mira Santika. Oh saya tadi nggak baca Pak karena udah buru-buru takut komat. Jadi saya langsung. Ya baik. Ya insya Allah nanti Pak Kiai berceramah tentang Rasulullah di usia ya sudah dewasa dan berdakwahnya sudah 40 ke atas. Saya di bawahnya. Ya artinya sebelum Rasulullah lahir. Bapak-bapak, ini penting kita memahami agar kecintaan kita pada Rasulullah itu ya terhujam ke dalam lubuk hati kita. Ya, karena orang besar itu Pak, siapapun, Panglima Sudirman, Presiden Soekarno, Pangeran Diponegoro, semua identitasnya itu terdata Pak. Lahir di mana, orang tuanya siapa, terus terdata. Bahasanya belum lahirnya pun kisahnya tertulis. Itu ciri-ciri orang sukses, orang besar. Bahkan seorang perantau ya ini kisah nyata Pak. Tapi orang Eropa mengatakan orang besar itu bukan orang yang punya jabatan, bukan kaya raya, tapi orang yang bisa menulis kisah perjalanan hidupnya. Itulah orang besar. Kita nih sekarang nih ya kayak saya misalnya berdakwah, tulis di agenda kisah perjalanan itu saya. Nanti yang baca anak cucu kita, itulah orang besar. Karena apa? Dia tahu, dia menghargai ya, langkahnya sehingga tertata. Ya, nanti dinikmati oleh orang setelahnya. Kalau harta benda bisa ludes Pak sebelum orang meninggal. Atau mungkin jadi rebutan. Sehingga apa? Kenangan pahit. Tapi kalau tulisan itu, ya silakan kayak Pak RW. Ya, Ketua 2KM juga di tahun yang sama, Ketua RW juga, Ketua FMKM juga, Forum Masyarakat Kecamatan Musikajaya. Ya diundang sini, diundang sono. Ya kisah itu ditulis, ya nanti anak cucu yang akan membacanya. Gitu ya. Baik, kalau memang kelahiran saya akan mulai. Di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul" ya, katakan wahai Muhammad, "bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, dan sekarang kita katakan wahai hamba Allah umat Rasulullah, bahwasanya karunia Allah, bahwasanya rahmat Allah, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah mereka seluruhnya berbahagia. Khairum ma yajma'un, dan karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karunia Allah di sini apa? Ahli tafsir mengatakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang Pak kita berkumpul bersama-sama seluruh, bukan di bumi agar aja, seluruh semuka bumi umat Islam yang jumlahnya kurang lebih 2 miliar. Banyak sekali Pak umat Islam jumlahnya sudah 2 miliar. Dan seluruh harta bendanya, jabatannya yang dia miliki dikumpulkan. Pak tidak bisa mengalahkan momen di mana Rasulullah dilahirkan. Nah, ini langsung Allah sendiri ya yang menyampaikan. Jadi kebahagiaan kita nih umat Islam karena anugerah dilahirkannya Rasulullah. 2 miliar Pak, nggak tanggung-tanggung, lebih dari 2 miliar. Setiap hari bersolawat nyebut Rasulullah. Sholat wajib udah ketahuan 9 kali. Zuhur 2 kali tahiyatnya kan Pak ya.
Sholawat kan? Kemudian asar 2 kali jadi 4, maghrib 2 kali jadi 6, isya 2 kali jadi 8, subuh 1 kali 9. Sunnah muakadahnya ya 12. Ini yang muakadah Pak. Kalau nggak mau muakadah itu lebih banyak. Yang muakadah 12 rakaat berarti ada 6 sholawat. 6 ditambah 9, 15 kali bersolawat Pak. Belum sholat duha, belum sholat tahajud, belum sholat hajat, belum sholat tasbih, dan yang seterusnya Pak. Ya Allah Pak. Dan belum yang rutin. Ya, bapak-bapak kita ini banyak yang punya kegiatan rutin bersolawat di pagi hari 100 kali kah? Atau mungkin berapa kali kah? Di sore hari berapa kali? Sebelum tidur berapa kali? Rasulullah Pak sangat dicintai, ya, sangat dimuliakan oleh umatnya. Kenapa bisa demikian? Karena memang ini anugerah yang luar biasa yang disadari atau tidak Pak, membuat kita bahagia. Kira-kira Bapak kalau benci sama orang Pak, pengen gak nginget? Ayo, Bapak benci sama saya, pengen gak nginget saya Bapak? Wah, lewat Pak, nggak mungkin Bapak lewat itu ya, depan jalan rumah saya. Pasti lewat di sono terus loh. Ya, turun yang blok A, blok apa tuh? Ya RW 24 turun muter sini atau apa ke tol Bekasi Timur dulu, keluar Grand Wisata gitu. Karena apa? Itu ada si Tajudin gitu misalnya. Itu Pak. Nah kalau kemudian Bapak senang sama saya, pengen rasa ketemu terus. Demikian kita kepada Rasulullah, kita sebut-sebut terus. Nah anugerah ini Pak diawali dari bulan Rajab. Artinya apa? Rasulullah diketahui dalam kandungan Sayyidah Aminah dari bulan Rajab. Nanti kita hitung orang hamil itu 9 bulan, maksimalnya 9 bulan 10 hari. Keterangan dalam Al-Quranul Karim, dalam sabda Rasulullah SAW. Jadi Bapak kalau bahasa sekarang ya ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah itu tespek. Tespek itu apa Pak? Saya nanya aki-aki, kalau kaki nggak kenal dah. Ya kemarin saya nanya waktu Maulidan, Ki tahu nggak tespek? Nanya sama sebelahnya apa tespek gitu ya. Ya kalau yang masih muda-muda insya Allah ya bahkan istrinya minta atau mungkin mah beli tespek ya, pengen tahu udah hasil belum, begitu kan. Nah jadi pengetes kehamilan. Ya saat itu memang tidak ada Pak tespek, kita anggap tespek aja dah. Sayyidah Aminah merasakan beliau hamil di bulan Rajab ya, kemudian Pak Sayyidah Aminah ini dalam kitab An-Nikmatul Kubra Pak Alal Alam. Ya, di bulan Rajab Sayyidah Aminah ketika sedang tertidur Pak, beliau bermimpi didatangi lelaki yang tampan, bercahaya, berwibawa dalam mimpi ya, bukan langsung dalam mimpi. Kemudian mengucap salam, marhaban bika ya Muhammad. Selamat datang wahai Muhammad. Sayyidah Aminah bertanya, man anta? Dijawab, ana Adam, Abul Bashar. Aku adalah Nabiullah Adam, bapaknya manusia. Ma turid, kata Sayyidah Aminah, apa yang kau inginkan wahai Adam? Kemudian uridu an ukhbirkal busyra, aku ingin mengabarkan kabar gembira untukmu Sayyidah Aminah. Engkau sedang mengandung Sayyidul Bashar. Nih Pak, ya Sayyidul Bashar. Engkau sedang mengandung pemimpin para manusia. Aku bapaknya manusia, sedangkan anakmu pemimpin para manusia. Di poin ini Pak ada yang unik. Apa yang unik? Marhaban bika ya Muhammad. Bayinya belum lahir. Itu Pak, belum jadi. Masih bentuk sperma. Sebagaimana keterangan Rasulullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Manusia ketika diproduksi, suami istri hubungan badan, ya, indung telur dibuahi oleh sperma, kemudian bersemayam dari hari produksi 40 hari ke depan itu kalau jadi berupa nutfah sperma. 40 hari, 41 sampai 80 hari berubah menjadi alaqah, ya, merah seperti darah. 81 sampai 120 maka berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Segumpal daging Pak, ada tulangnya. Itu kalau dilihat pakai USG ya, yang 4 dimensi bentuknya kelihatan. Wajah, tapi matanya masih merem. Tangan, jari-jarinya kecil Pak, segede kepel gini, tapi sudah berbentuk. Ya, sudah berbentuk. Bahkan dokter bisa tahu monas. Itu. Apa maksudnya monas? Lanang, ya itu. Ada tititnya gitu aja dah. Ya, udah muncul itu calon titit.
gitu. Titit Pak, kalau Titit nggak jorok, ya Titit punya bocah Pak, gitu. Nah, jadi Bapak-Bapak, di sini Nabi Muhammad sudah disebut namanya, padahal masih bentuk sperma. Masya Allah Pak. Dan mimpi ini Bapak jangan katakan abal-abal, kaleng-kaleng, kisah Israiliyat, tidak. Ya, beriwayat. Tadi udah saya sampaikan, orang besar itu Pak terdeteksi pokoknya dah. Ya, terdeteksi, ketahuan. Maka jangan kaget kalau presiden Bapak dipertanyakan siapa orang tuanya, jangan kaget. Ya kan? Betul? Pak Jokowi kan sampai ada yang nulis buku itu, siapa sebenarnya orang tua presiden Bapak gitu. Ya, bukan presiden Ustadz juga, iya, ya presiden saya juga, ya tapi iyanya panjang Pak, iya, gitu ya. Nah, jadi Bapak-bapak, ya jangan kaget. Dan di sini Pak, mimpinya ketemunya dengan Nabiullah semua. Ya, itu ya, sudah Abul Bashar, Nabi Adam, kemudian Sayyidul Bashar Nabi Muhammad. Kemudian di bulan Sya'ban, bulan yang kedua dari kehamilan Rasulullah di rahim ibunda beliau Sayyidah Aminah, didatangi dalam mimpi. Ini mimpi semua Pak. Nanti kisah nyatanya di malam pertama, kedua sampai 12 Rabiul Awal, baru kasat mata dilihat, dirasakan ya oleh Sayyidah Aminah. Di bulan kedua, bulan Sya'ban, Sayyidah Aminah ketika tidur lelap, beliau bermimpi didatangi lelaki juga Pak. Kemudian mengucap, kalau tadi marhaban bika ya Muhammad, sekarang assalamu alaika ya Rasulullah. Salam untukmu wahai Rasulullah. Belum lahir Pak, tapi udah tersebut kalimat Rasulullah. Nanti kita akan tahu Pak, kenapa Allah kok sampai mendatangkan ya seperti ini, kisah ini Pak, kepada Sayyidah Aminah. Nama-nama anak beliau, julukan anak beliau padahal belum menjadi daging, bahasanya sudah ada tujuan Allah nanti di akhir, di malam 12 Rabiul Awal. Nah jadi Bapak, di bulan kedua yaitu bulan Sya'ban, setelah Rajab Sya'ban, kemudian setelah mengucap assalamualaikum ya Rasulullah, ditanya oleh Sayyidah Aminah, man anta? Kemudian dijawab, ana sis, saya adalah sis. Ada Pak Sis di sini? Ya, mana? Benar? Ya, ya. Bapak namanya Pak Sis. Mantep ya. Ya. Siswanto apa Sis? Pak Siswanto. Ya, kagak jadi nabi dah. Ya. Ya, kalau Sis aja ya itu Nabiullah Sis. Jumlah nabi total 124.000 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, 5 ulul azminya, 1 pemimpinnya. Nanti di bulan ketiga siapa pemimpinnya baru ketahuan. Nah jadi Bapak, Nabi Sis ini dalam riwayat salah satu nabi dari 4 nabi yang masih hidup saat ini ya, kalau Nabi Isa kan sering kita dengar, beliau masih hidup di langit kedua bersama Nabi Yahya, menanti tugas terakhir beliau apa? Membunuh Dajjal, menghancurkan salib di gereja-gereja, dan membunuh babi. Itu tugas akhir Nabi Isa. Itu Pak. Nah kemudian Nabi Sis ditanya, ma turid, apa yang kau inginkan wahai Sis, Nabiullah Sis? Kemudian dijawab Nabiullah Sis, wahai Sayyidah Aminah, aku ingin mengabarkan kabar gembira kepadamu bahwasanya engkau sedang mengandung sahibut ta'wil wal hadis. Engkau sedang mengandung orang yang memiliki ta'wil wal hadis. Ta'wil itu penjelasan artinya Pak. Jadi bahwa Pak, hanya Nabi Muhammad yang ketika bicara penjelasan yang begitu detail, termasuk yang mentafsirkan Quran paling mantap dari hamba Allah, Nabi Muhammad. Kalau ada profesor doktor Bapak undang, ahli tafsir dari sini dari sono, kuliahnya luar negeri sini sono, nggak mungkin Pak sesempurna Rasulullah. Makanya dikatakan kalau ingin melihat Al-Quran berjalan, lihatlah, pandanglah Rasulullah, ingatlah Rasulullah. Dan Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Itu Pak. Ya. Dan hadis, apa yang dimaksud? Ucapan Rasulullah yang kemudian ucapan anakmu wahai Sayyidah Aminah esok nanti akan dijadikan dalil, landasan hukum nomor 2 setelah Al-Quranul Karim. Itu Pak. Ya, kalau kita ngomong banyak Pak, ya seperti angin lalu, nggak diingat. Jangankan oleh orang lain, oleh istri dan bahasa pasangan hidup kita pun dan anak kita bisa nggak didengar, tapi ucapan Rasulullah dicatat begitu detailnya. Nggak ada Pak yang bisa berbohong dengan hadis Rasulullah. Boleh kalau ada Bapak mendatangkan hadis, ya
nanti datang ke orang yang biasa ya sudah belajar ilmu mustalah hadis, ketahuan Pak, itu hadis palsu. Ya 57 tingkatan hadis ya, itu hadis mutawatir, sahih atau mudalas atau palsu. Ya ucapan orang kemudian ditulis bawahnya rawahu Bukhari wa Muslim. Nggak bisa Pak dibohongin, akan ketahuan nanti dari matannya, dari sanadnya. Itu ya. Jadi Bapak, ada Pak kiai, saya di grup kiai kabupaten yang menulis bagus sekali itu Pak. Ya dengan bahasa Arab, bukan nulis, nge-share. Yang intinya salasun. Ya, ada 3 kelompok manusia yang tidak perlu mendapat kasih sayang kita. Yang pertama apa? Yang tersenyum di hadapan kita tapi ngomongin belakang kita. Itu Pak. Ya intinya Pak, dari pagi sampai siang itu seran jempol. Sesama kiai di kabupaten Pak. Ya, ustadz jempol. Tapi saya membaca dari pagi, perasaan ini ada sesuatu dari kalimat ini. Kenapa kok kalimatnya siapa orang tersenyum di belakang kita, di depan kita, di belakang kita, kemudian kita kita putus silaturahmi dengannya. Ini mengajarkan dendam kesannya. Apakah Rasulullah demikian? Tidak. Rasulullah memerintahkan ya sambung yang telah memutus hubunganmu. A'ti man haramaka, beri orang yang enggak pernah ngasih kepadamu. Maafkan orang yang pernah menzolimimu. Itu ajaran Rasulullah. Kemudian saya cari Pak, saya coba terus sekitar ada 1 jaman dah. Saya cari. Ternyata Pak, itu bukan hadis, itu bukan ucapan ulama, tapi ucapan siapa? Pejuang kulit hitam, Malcolm X. Tuh, ketahuan Pak. Ya, pejuang muslim, tapi bukan ulama, pejuang muslim di Afrika. Ketika kulit putih menindas kulit hitam. Ya, kemudian baru setelah saya cari ya identitas beliau di Wikipedia, beliau dibunuh intinya karena pejuang Pak. Ya kemudian keluar ucapan seperti itu logis karena kondisi sedang perang. Nah kalau kiai kemudian ya menjadikan itu dalil, ya, maka apa? Rusak jadinya umat. Kita kondisi normal gitu Pak. Nah jadi bapak-bapak emang tugasnya ulama ya seperti itu. Jangan manut-manut aja, gitu. Kritisisasi, otokritik itu penting. Ini kita sangat kurang sekali di umat Islam otokritik ini. Sehingga apa? Kita Pak ya banyak kuantitas tapi lemah di kualitas. Kita ngadain acara sering hanya untuk euforia, seremonial. Tapi kualitasnya enggak punya target kita. Kalau sniper Pak, targetnya 1 peluru disiapkan untuk dirinya. Kalau 5 peluru, kalau bisa 10 target kena. Ya, one shot 1 tembakan 2 bahkan 3 orang kalau bisa tembus. Begitu Pak kalau bisa umat Islam gitu ya. Nah jadi Bapak, ini Nabiullah Sis mengatakan demikian. Engkau Sayyidah Aminah sedang mengandung orang yang memiliki penjelasan yang sangat detail. Ya kemudian hadis yang akan dijadikan panduan hukum setelah Al-Quran. Kemudian Pak di bulan Syawal, Sayyidah Aminah bermimpi, ini bulan ketiga kehamilan beliau. Bermimpi didatangi laki-laki lagi, kemudian mengucap salam, assalamualaikum ya Nabiyallah. Tuh, Nabi Muhammad belum lahir, masih sperma sudah disebut Nabiyallah. Kemudian man anta, kemudian dijawab ana Idris, aku adalah Nabiullah Idris. Ma turid, apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Idris? Kemudian dijawab, wahai Sayyidah Aminah, aku ingin mengabarkan kabar gembira bahwa engkau sedang mengandung Nabiyur Rois, Nabi pemimpin. Nah, Bapak-bapak mungkin ada yang bilang narsis amat itu umat Islam. Mentang-mentang nabinya Muhammad dikatakan nabi pemimpin. Pemimpin atas siapa? Para nabi yang 124.000 nabi itu dan rasul. Ya tadi yang 25 yang wajib kita ketahui, 5 ulul azmi, 1 pemimpin yaitu Nabi Muhammad. Tidak narsis Pak, dan Nabi Muhammad tidak narsis juga. Yang mengatakan mendeklarasikan Nabi Muhammad jadi pemimpin para nabi tersebut. Ya, 123.999 nabi, artinya di luar Nabi Muhammad. Yang mendeklarasikan kapan itu? Waktu proses Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kemudian Nabi Muhammad disambut para malaikat dan arwah para nabi. Ya Bapak-bapak, kalau Allah hendaki semua bisa dipertemukan. Jangankan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi senior yang sebelumnya.
Allah bertemu langsung, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Kalau Allah sudah kehendaki bisa terjadi, Pak. Nah, kemudian di saat itulah di Masjidil Aqsa, Pak, Nabi Muhammad dideklarasi, wahai Muhammad, pimpin sholat. Ya, kau jadi imam kami, kau jadi pemimpin kami. Itu, Pak, bukan Nabi Muhammad ngaku. Mungkin Bapak bertanya, kan perintah sholat mi'raj aja belum. Pak, sholat itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Terutama kapan? Waktu zuhur. Itu waktu zuhur, Pak, waktu mustajab di siang hari. Kalau malam sepertiga malam terakhir. Itu, Pak. Makanya nenek moyang kita kalau di sawah kerja waktu zuhur kita disuruh naik dari sawah. Itu ya pemali katanya. Nanti kesambet, ya nanti ada jin, ya dan seterusnya. Dan pabrik-pabrik pun istirahat di waktu zuhur. Kenapa? Itu waktu mustajab. Makanya setannya pun banyak. Udah jangan sholat dulu, makan aja. Ya udah nyantai aja, tenang, nggak ada ngelihat kok. Ya gitu dan seterusnya. Untuk apa? Kita dilalaikan di waktu mustajab tersebut. Nah, sholat di sini Bapak-bapak yang dimaksud apa? Definisi lugotan secara bahasa. Artinya apa? Doa. Sholat itu artinya doa. Secara lugotan bahasa. Kalau secara panjangnya perbuatan amalan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi Nabi Muhammad di situ, Pak, dideklarasi jadi pemimpin. Nah, Nabi Muhammad tahu jumlah Nabi 124.000, di situ melihat langsung, Pak, kumpul seluruhnya. Kemudian Bapak-bapak setelah dikatakan Nabi pemimpin di bulan keempat. Nah, di bulan keempat ini Bapak-bapak di bulan Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, di bulan Syawal. Kemudian didatangi dalam mimpi Sayyidah Aminah, laki-laki, kemudian mengucap salam, assalamu alayka ya safwatallah, ya Habiballah, salam untukmu hai kekasih Allah. Sayyidah Aminah apa bertanya, man anta? Kemudian dijawab, ana Nuh, aku Nabiullah Nuh. Ini, Pak, maturid, apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Nuh? Kemudian dijawab, aku ingin mengabarkan kepadamu Sayyidah Aminah bahwasanya engkau sedang mengandung sahibun nasri wal futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan. Nah, ini, Pak, pokoknya, Pak, Nabi Muhammad dilahirkan, kejayaan untuk makhluk hidup semuanya terbukti, kemenangan, pembukaan, artinya apa? Ya, pertolongan luar biasa, Bapak-bapak. Terlebih apa? Yang paling nyata, para wanita. Dulu nggak ada harganya itu wanita. Lahir bayi perempuan langsung dipendem, dikubur. Lahir Nabi Muhammad terangkat sekali derajatnya. Hanya kemudian Bapak-bapak kurangnya ilmu wanita muslimah, artinya yang agamanya Islam, tidak sedikit kemudian terhinakan dengan amalan nistanya, amalan jeleknya bahasanya. Nggak terpandu dengan panduan ilmu Islam, membuka aurat, berbicaranya pun seperti bahasanya laki-laki, teriak asal teriak. Waduh, kalau Pak wanita betul-betul wanita muslimah, nggak sembarangan berucap, dan dia akan melihat ini bukan suami saya. Ya itu, Pak. Ya, jadi ya Masya Allah, terutama Indonesia ini, Pak, kita muslimah banyak, ya memang jumlahnya mayoritas kita di dunia, tapi Pak, keilmuan kita, baik yang bapak-bapak dan ibu-ibunya masih sangat perlu, Pak, menuntut, menimba ilmu agar apa? Ruh Islam itu tertempa di tubuh kita. Nah, kemudian Bapak, di bulan yang kelima, di bulan Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Sayyidah Aminah bermimpi lagi, Pak, didatangi laki-laki, kemudian mengucap salam, assalamu alayka ya safwatallah. Kalau tadi Habiballah, kekasih Allah, safwatallah artinya apa? Karib, dekat banget dengan Allah. Salam untukmu wahai hamba Allah, Rasul Allah yang sangat dekat sekali dengan Allah. Maturid, ditanya Sayyidah Aminah, apa yang kau inginkan wahai? Kemudian man anta, siapa engkau? Kemudian dijawab, ana Hud, aku adalah Nabiullah Hud. Maturid, apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Hud? Kemudian dijawab, aku ingin mengabarkan kabar gembira bahwa engkau sedang mengandung Nabiyyu asy-syafa, sahibus syafa'ah fi yaumil masyhud. Nabi pemilik syafaat pertolongan di hari persaksian, yaumul hisab. Nah,
Bahwa Pak, ini terbukti keterangannya di dalam apa? Hadis sahih. Di mana posisi Nabi Muhammad ketika yaumul hisab nanti. Nabi Muhammad enggak uncang-uncang kaki, pada beliau kalau melesat ke surga sendiri bisa. Tapi Nabi Muhammad nungguin umatnya, ngadepin umatnya ketika yaumul hisab. Ketika umatnya timbangan kebaikannya lebih berat dan disuruh masuk ke surga, kemudian apa? Ya, bahwa Pak Nabi Muhammad tersenyum. Bahasa bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, timbangan buruk lebih berat, di situ fungsi Nabi Muhammad menyaksikan, melihat umatnya sedang dihisab. Ngapain Nabi Muhammad? Akan memberikan syafaat, pertolongan. Jadi Bapak, Nabi Muhammad ini Nabi yang Masya Allah dengan umatnya begitu cintanya. Padahal Bapak, Nabi Muhammad kalau mau menghabiskan doanya di muka bumi, tuntas. Tapi apa? Nggak punya bekal nanti untuk memberikan syafaat kepada kita. Nabi Muhammad ketika di perang Uhud, geraham beliau tanggal, copot, pelipis beliau robek, beliau ngusruk ke lubang jebakan musyrikin. Kemudian sahabat enggak tega dan bilang, wahai Rasulullah, engkau adalah Nabiullah. Semua para nabi dianugerahi doa yang mustajab. Tolong ya Rasul, sekarang kau berdoa agar orang musyrik itu dihancurkan oleh Allah. Bahkan di Mekah, di Madinah, seluruh muka bumi ini, sehingga di muka bumi hanya ada orang Islam yang menyembah Allah. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad? Tidak sahabatku. Semua nabi dianugerahi doa mustajab dan habis sudah dipanjatkan di muka bumi. Sedangkan aku simpan setengah doaku untuk menyelamatkan umatku kelak. Nah ini Pak, jadi kita Pak kalau ngandelin ngaji, sholat berjamaah, baca Quran, satu hari hatam 30 juz, Pak nggak bakal kita masuk surga. Berat kita masuk surga. Kita sangat butuh syafaat Rasulullah. Kemudian Pak, di bulan selanjutnya Dzulhijjah, ya, bulan ke-6 berarti Pak ya. Nah kemudian Sayyidah Aminah bermimpi didatangi laki-laki dan mengucap salam, Assalamualaikum man ikhtarallah. Salam untukmu orang yang dipilih oleh Allah. Man anta, siapa engkau? Dijawab, ana Ibrahim. Ya, aku adalah Ibrahim al-Khalil. Kemudian maturid, apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Ibrahim? Kemudian dijawab, aku ingin mengabarkan Sayyidah Aminah, wahai engkau berbahagia sekali. Kenapa? Engkau sedang mengandung Nabiun Jalil, Nabi yang agung. Padahal Pak Nabi Ibrahim, ya bapaknya syariat Islam, tapi mengakui Nabi Muhammad Nabi yang agung. Kemudian di bulan yang ke-7 datangi laki-laki lagi dalam mimpi Sayyidah Aminah dan kemudian mengucap salam, Assalamualaikum ya khiratullah. Salam untukmu wahai pilihan Allah. Kalau tadi yang dipilih, ini pilihan sebutannya. Kemudian Bapak, man anta, ditanya oleh Sayyidah Aminah, ana Ismail Adzabih. Nah ini Pak, tambah ilmu Pak. Ya, jadi julukan Nabi Ismail Adzabih. Apa Adzabih artinya? Yang dipotong, yang disembelih. Kemudian maturid, apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Ismail? Aku ingin mengabarkan kabar gembira kepadamu Sayyidah Aminah bahwa engkau sedang mengandung Nabiun Malih. Ya, Nabiun Malih. Ya, Bapak kalau dengar nama Malih ingat siapa Pak? Ya, ingat tawanya Pak, ya ingat Malih, pelawak yang kalau ketawa lebar banget itu Pak. Sekali ngeliat Malih ketawa takut nggak balik lagi tuh rahangnya Pak. Mau copot. Ya, kalau memang sama tulisannya Pak antara Malih yang baru saya ucap dengan nama Malih pelawak itu, hebat betul orang tuanya Malih itu Pak. Pak Malih hebat banget. Ya. Dan terbukti doa orang tuanya itu mustajab, dikabul. Apa artinya Malih? Elok. Ya, Nabiun Malih artinya nabi yang elok. Ya, Pak, kalau elok-elok itu kan Pak, kita pengennya niat terus Pak ya. Makanya kalau nampaknya sama itu Malih Pak. Ya, maksud tulisan Malih, mim, alif, lam, ha. Ya, Nabiun Malih, tapi malihnya doang diambil, gitu Pak. Nah, jadi Bapak ya sebenarnya nih, kalau Allah namanya Asmaul Husna ada 99. Kalau Rasulullah berapa namanya Pak? Ada berapa namanya Nabi Muhammad? Disiapin dong Pak, siapa tahu besok penceramah nanya Bapak gitu. Ya, terutama panitia. Lu kalau perlu seleksi panitia nih Pak, misalnya panitia Maulid, ya ketua DKM buat tim panitia penyeleksi.
Ya, Bapak akan dijadikan ketua panitia. Ya, sekarang apa definisi maulid? Begitu dong, Pak. Jadi mantep, kalau panitia ya, kalau panitia PHBI di Masjid Khairul Ummah begitu, mantep, Pak. Ya, mantep betul. Nanti panitia Isra Mi'raj. Ya, Pak, apa definisi Isra dan Mi'raj? Berapa jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa? Wow, tek 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 tek. Wah, mantap bener, Pak. Ya, ini panitia cuma modal nyetak spanduk doang. Ya, terus duit kagak ada, kalau pinggir jalan suruh bocah kencengan. Ya. ya paling sulit apa? Gemetaran dikit, nilep ya amplop Ustadz gitu. Ya, ini bagian, mohon maaf nih, yang bagian duit, Pak, perlu dicurigai. Ya, yang bagian duit ngasih amplop ke Ustadz perlu dicurigai. Ya, sudah kenyang, Pak. Ya, ya udah kenyang. Ya, dari panitia sekian sampai ke saya sekian. Saya diem aja pas saya mesem, dikira saya nggak tahu gitu. Ya. Ya, pokoknya Pak panitia, ketuanya bener-bener korek. Mana amplop jenis ke Ustadz untuk penceramah, lemnya Pak, kalau perlu pakai lem Aibon, bos gitu. Tanda tanganin kalau perlu itu. Nanti ya bisa ketahuan, Pak, maksudnya. Ini dibuka begitu saja. Ya, wah, Pak, kurang nggak percaya Bapak. Ya, boro-boro ngasih ustad, ini malah ngerjain ustad. Tapi kadang-kadang Pak Ustad berpikir, iya lagi zaman susah ya, nggak apa-apa dah. Ya, bener, Pak. Ya, ini ustad kok polos amat sih. Ya, kalau nggak polos begini, Pak, ya apalagi ustad dari jauh, kasihan gitu ya. Nyabut enak bener, Pak, Soekarno Hatta itu. Ya. Ya, ke samping mobil, Pak, ke samping mobil. Ya, Pak Ustadz, ini ada titipan dari Pak panitia. Oh iya. Ya, gitu, Pak. Ya, dan yang paling ini, Pak, kalau ini saya sampaikan, Pak, ya kepada panitianya, tapi tidak langsung. Ya, saya tunggu beberapa saat. Saya disuruh tanda tangan. Ya, sekian juta itu, Pak. Dia ketika tanda tangan, ya ngomong terus, tanda tangannya di kap mobil saya. Ya biasa, Pak, insentif atau apa dah kalau dinas itu. Ya Ustadz, alhamdulillah lumayan buat uang bensin. Oh ya, iya Bu, nggak apa-apa ya. Maksud saya apa? Nggak, ya terima kasih. Lumayan Pak Ustadz buat uang bensin. Saya nggak curiga, Pak. Ya, terus ketika mau tanda tangan saya lihat tulisan sekian juta gitu. Ya ceramah saya, Pak. Ya, kemudian setelah saya sampai ke rumah, lah ini kok jauh amat. Ya kurangnya, saya baru terngiang-ngiang, lumayan Pak Ustadz buat uang bensin. Rupanya dipotong sama dia buat uang bensin dia. Ya, wah Pak, murka betul itu saya, Pak. Cuma kasihan kalau sekarang saya share ya. Akhirnya saya nyari dinas yang ada teman-teman dia, dinas agak di atasnya dia. Ya, oh begini Pak ya. Akhirnya Pak tembus ke orang tersebut. Ya ngerasa betul ya, Pak. Ya kurang ajar juga, Pak. Orang bilang aja Ustadz bagi dua, kayak ini lumayan Pak Ustadz buat uang bensin. Loh, bukan uang bensin lagi tuh, Pak. Ya buat angsuran mobil dia sebulan dapat itu. Ya bener-bener dah. Artinya apa? Ustadz dijadiin jalan untuk apa itu namanya ya? Korupsi, nyolong, apa itu? Ya, mohon maaf Pak, saya udah kenyang Pak. Ya, perasaan saya galak banget saya Pak jadi orang. Ya, tapi rupanya masih dikadali dalam konteks itu. Ini mohon maaf ya, biar panitia kaya ya wawasan. Ya, jadi benar-benar kalau bisa seleksinya. Ya, kalau perlu nanti ditanya bendahara, Pak, apa definisi duit? Begitu Pak. Ya. Ya, mantap pokoknya dah. Rumah harus tampil beda. Nah, jadi Bapak, Nabiullah Ismail bilang Nabiun Malih. Nama Nabi Muhammad ada 201. Itu Pak, 201 kita kenalnya cuma Muhammad, Mahmud, Hamid, Himad, Ahmad, ya Hamud, itu doang Pak. Padahal Yasin itu nama siapa Pak? Nama Nabi Muhammad. Toha nama siapa Pak? Nama Nabi Muhammad. Syahid itu nama siapa Pak? Nama Nabi Muhammad. Jadi nama saya Syahid Tajuddin. Ya cuma Pak, ya ada sedikit, saya kalau mau orang Arab Pak, ya terutama tulisan Masmuk Ismi Syahid Tajuddin, Shin, Ha, Ya, Dal. Itu pada kaget Pak orang Arab. Ya biasa di kantor-kantor atau di embarkasi gitu Pak. Anta syahid? Naam, ana Syahid Tajuddin. Anta syahid hayun. Kau udah mati tapi masih hidup. Karena saya nulisnya syahid, bukan syahid. Ya kalau syahid masih hidup Pak.
Ya kemudian 5 aja. Ya tusama ismik bi ismi hada. Laisa syahid. Ya sejawab ana atamanna bisyahadah. Oh Masya Allah, baru dia paham. Kenapa kau tidak namakan syahid, tapi syahid? Karena saya bercita-cita ya meninggalnya syahadah. Ya artinya apa? Syahid. Ya fisabilillah. Meskipun bukan untuk perang, bukan dalam pertempuran, paling dia berdakwah, baru dia Masya Allah, dih ahsanta. Ya kalau bahasa kitanya 100 ya persen mantap, baru dia paham gitu. Ya jempol. Tuh ya. Nah jadi Bapak, banyak nama Nabi Muhammad, silakan pilih dah ya buat anak-anak kita. Kemudian Pak, di bulan selanjutnya ke-8 didatangi oleh Nabiullah siapa? Langsung sebut man anta, salamnya dulu. Assalamu alayka ya rahmatullah. Salam untukmu wahai rahmatullah. Kemudian Bapak-bapak ditanya man anta, ana Musa. Ya, maturid apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Musa? Aku ingin mengabarkan kabar gembira kepadamu hai Sayyidah Aminah, bahwa di dalam rahimmu engkau sedang mengandung sahibu ya, lupa nih Pak. Ya langsung Pak teng gitu Pak. Ya memang kalau ceramah itu Pak luar biasa. Ya apalagi banyak yang dihafal. So nabiyun man yunazzalu alaihil Quran. Nabi yang akan diturunkan Al-Quran. Nah kemudian Bapak, apa kaitan Nabi Musa dan ucapan itu? Nabi Musa, nabi pertama yang dikasih kitab. Apa nama kitabnya Pak? Taurat. Nabi Musa Pak harapannya nanti Muhammad engkau akan mendapat Al-Quran dan engkau mendapat kitab penyempurna 3 kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Itu Pak. Nah kemudian Bapak di bulan terakhir Rabiul Awal, di malam pertamanya bermimpi, dan ini bulan ke-9. Ya, bulan ke-9 Rabiul Awal. Datang laki-laki kemudian mengucap salam, assalamualaikum. Balik seperti Nabi Sis, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ditanya man anta, dijawab ana Isa bin Maryam, ibnu Maryam. Aku adalah Isa anaknya Maryam. Maturid apa yang kau inginkan wahai Nabiullah Isa? Kemudian dikatakan, wahai Sayyidah Aminah, engkau sedang mengandung Nabiun Mukarram wa Rasulun Muazzam. Masya Allah Pak, indah betul. Nabi kita diakui oleh nabi-nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad. Engkau sedang mengandung Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan. Di malam pertama bulan Rabiul Awal Pak, bukan sekedar mimpi, tapi apa? Ini runut 1, 2 sampai 12. Sepercepat. Di malam pertama Sayyidah Aminah merasakan ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang belum pernah dirasakan di hati beliau. Kenapa Pak? Ini malam-malam sebentar lagi Sayyidah Aminah akan melahirkan manusia besar. Kemudian di malam keduanya Sayyidah Aminah Pak mendapat kabar, beliau mendengar langsung. Nah kalau ini Pak, ada yang mendengar langsung melihat Sayyidah Aminah, ada yang mimpi juga. Kalau tadi mimpi semua. Kemudian Sayyidah Aminah dikabarkan, wahai kumandang suara Aminah, engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah. Di malam ketiga Sayyidah Aminah Pak dikatakan, didatangi oleh malaikat dan dikatakan, wahai Sayyidah Aminah, engkau akan dari rahimmu akan dilahirkan Nabi yang agung, Nabi yang dimuliakan. Di malam keempat Pak, Sayyidah Aminah melihat langsung dengan bola mata kepala beliau. Apa? Di seluruh alam jagat raya ini, langit sana Pak, malaikat Pak bertasbih dan terdengar oleh telinga beliau Sayyidah Aminah. Terdengar, dan ucapan tasbih itu apa? Syukuran sebagaimana, karena apa? Akan dilahirkan Nabi yang begitu agung dan dimuliakan. Di malam yang kelima Pak, Sayyidah Aminah baru bermimpi. Bermimpi akan apa? Didatangi lagi oleh Nabiullah Ibrahim. Berapa kali Pak Nabiullah Ibrahim datang? 2 kali, yang lain sekali. Kenapa Nabiullah Ibrahim 2 kali? Ini Pak karena terkait dengan agama yang kita peluk, ajaran. Bapaknya syariat Islam itu Pak siapa? Nabi Musa apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Kita haji itu syariat Nabi Ibrahim. Kita sunat, kita kurban syariat Nabi Ibrahim. Terus kenapa kita lakukan? Karena memang Allah yang memerintahkan dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaik anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Muhammad, kemudian kami wahyukan kepadamu apa? Perintah. Apa perintahnya? Ikuti milah ajaran agama Nabi Ibrahim. Itu. Nah, jadi Bapak, kita ini diapit 2 nabi yang sangat mantap. Nabi Ibrahim mulia, Nabi Muhammad agung. Hulunya Nabi Ibrahim ajaran Islam, hilirnya Nabi Muhammad.
Karena itu Pak, kita harus mulia karena diapit oleh nabi-nabi yang super. Itu Pak. Nah kemudian Pak, di malam ke-6-nya Sayyidah Aminah melihat langsung. Apa yang dilihat? Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Beliau orang kedua yang melihat Nur Muhammad. Yang pertama siapa Pak? Nabi Adam. Kapan? Ketika beliau berada di surga menengadah ke arasy, Nabi Adam melihat Allah, di sebelahnya ada Nur Muhammad. Maka jangan kaget kalau Bapak melihat di masjid-masjid, di sebelah utara lafzul jalalah, di sebelah selatan sini ada kan nama Nabi Muhammad. Itu bukan nama ketua DKM, bukan nama jamaah yang paling rajin, bukan. Ya, emang Pak Hanifan Muhammad Hanifan namanya? Ya, itu nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Terus apa kemudian tanpa dalil? Ada Pak. Ini bukan karang-karangan ornamen-ornamen ahli kaligrafi, bukan. Ini berasas Nabi Adam melihat Allah seperti ini posisinya. Dan kemudian Nur Muhammad Pak menerangi alam jagat raya, dilihat oleh Sayyidah Aminah. Kemudian di malam ke-7 malaikat Pak turun dan mengucap bertasbih semuanya. Kenapa? Akan sebentar lagi akan lahir Nabiullah yang diagungkan dan dimuliakan. Malam ke-8 Pak, malaikat turun lagi. Untuk apa? Menyampaikan ke Sayyidah Aminah langsung, wahai Aminah, ini bukan mimpi. Wahai Aminah, seluruh alam jagat raya, langit bumi dan isinya ikut berbahagia, sebentar lagi akan lahir anakmu. Kemudian di malam ke-9 Pak, apa yang terjadi? Rahmat Allah dicurahkan ke dalam lubuk hati Sayyidah Aminah. Untuk apa? Supaya beliau tambah bahagia dan seterusnya. Di malam ke-10 Pak, unik, yang bahagia bukan cuma manusia, makhluk yang bergerak, tapi apa? Tanah ikut bahagia. Tanah mana? Tanah Mina dan tanah Taif. Taif itu jauh Pak dari rumah Nabi Muhammad, 80 km kurang lebih. Kalau kita nambah ongkos, kalau umroh dari Mekah ke Taif 600.000 per orang. Ya, plus makan kebuli Pak. Makan kebuli di sana luar biasa Pak. Karena apa? Di sana dingin kayak Bandung. Puncaknya Arab Saudi ya Taif. Pila-pila raja Taif tempatnya. Ya, kereta gantung Taif, semua wisata Taif. Enak tenan Pak. Tapi tidak enak untuk Nabi Muhammad dibagelin di Taif. Tapi ini Pak bagian dari kisah ya untuk menempa Nabi Muhammad. Kemudian Pak, ini dua tanah dipertontonkan oleh Allah di hadapan Sayyidah Aminah, ikut bahagia Pak menyambut kelahiran Rasulullah. Di malam ke-11 Pak, malaikat datang lagi membisikkan ke Sayyidah Aminah, sebentar lagi Aminah akan lahir manusia agung dari rahimmu. Di malam ke-12 Pak, nah ini kalau bahasa kita, Sayyidah Aminah sendiri sudah merasakan pembukaan 1, 2, 3, intinya mau melahirkan. Kemudian mertua beliau Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, melihat menantunya akan melahirkan. Beliau kemana? Bukan nyamperin bidan, bukan. Ya, tapi apa? Pergi ke Ka'bah bermunajat, wahai Allah, selamatkan menantuku yang akan melahirkan, selamatkan cucuku yang akan lahir. Di tengah ditinggal oleh ya Abdul Muthalib Pak. Nih orang Arab itu rumahnya Pak mirip begini, segi 4, kotak begini aja dah. Apalagi dulu zaman Nabi Muhammad, tapi ada tiang penyangganya Pak di tengah. Ya, karena pelepah korma, ini daun atapnya dan sampingnya, atau mungkin tanah liat yang dicampur dengan kotoran unta, kemudian dibentuk tembok begitu Pak. Nah, ketika sedang sendiri pembukaan 1, 2 bahasa kita sekarang, Sayyidah Aminah menanti kelahiran, kemudian tiang tengah itu Pak, rumah beliau terbelah menjadi 2, keluar cahaya. Dari cahaya itu muncul 4 wanita agung nan mulia. Yang pertama siapa? Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam, keluar dan kemudian berkata, wahai Aminah, aku diperintahkan Allah untuk menemanimu lahiran. Kemudian yang kedua, Sayyidah Hajar, istri Nabi Ibrahim, lagi-lagi sama ucapannya. Yang ketiga Pak, Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Siapa Pak? Istrinya siapa nih? Fir'aun. Ya, mungkin Bapak bertanya, loh kok istrinya Fir'aun yang diutus? Jangan-jangan untuk nyekek Nabi untuk nyekek bayi Nabi Muhammad nih? Ya, tidak Pak. Bapak jangan suudzon karena tapi nggak apa-apa Pak, bukan nggak apa-apa, logis banget. Karena kan suaminya ngebladut, super ngebladut itu Pak. Ya ngaku jadi Tuhan, bunuh macam-macam dah. Pokoknya jahatnya minta ampun Firaun. Ya ini unik Pak, pelajaran berharga. Buat istri-istri Bapak ntar kalau pulang sampein dah, Bapak nggak hafal bulan pertama sampai 9 yang saya sampein. Bapak nggak hafal juga tanggal 1 sampai 12. Hafalin aja nih yang ke-12 ya Pak. Sayyidah Asiyah bawa pulang, ntar kasih tahu bini Bapak. Mah, jadilah seperti Sayyidah Asiyah.
Ya, ada apa emang ya? Lakinya ngebladut, super ngebladut, tapi dia jadi ahli surga. Ahli surga Pak, Sayyidah Aisyah itu. Bukan Aisyah ya, Asia. Ya, jadi ahli surga. Al-Quran menyatakan Sayyidah Aisyah itu di dalam surga. Betul. Ya, luar biasa Pak. Suaminya super rusak, tapi istrinya di ahli surga. Ya, sampein ke istri bapak kalau marah mulu, mah perasaan gua nggak seperti Firaun banget. Ya. Ya, tapi lu galak banget sama gua. Ya, sedangkan Asia yang suaminya Firaun beneran. Ya Allah Pak, luar biasa kesabaran Asia itu Pak. Itu ya, makanya kalau kita punya istri kayak Sayyidah Aisyah itu Pak, luar biasa. Lolos dari suami yang jahat, super jahat, sampai Tuhan Allah pun disaingi. Faqal ana rabbukumul a'la. Itu perkataan siapa? Firaun. Kemudian Bapak-bapak, yang terakhir siapa wanitanya? Sayyidah Maryam binti Imran. Ya, sama ucapannya. Ya, ini ibunya Nabi Isa ya. Nah, jadi Bapak, 4 wanita itu ditugaskan oleh Allah untuk menemani sekarang. Kenapa Allah dari bulan pertama, dari tanggal pertama, malam pertama ini dihadirkan kisah-kisah yang begitu indah untuk Sayyidah ya Aminah, Pak. Nabi Muhammad ini orang penting atau sangat penting, super penting, Pak? Bukan penting, super, Pak. Ya, Pak Jokowi waktu menantunya lahiran, mau melahirkan di Solo ya dulu. Ya, pas pampres diturunkan nggak Pak? Diturunkan menjaga rumah sakit. Itu bukan istrinya presiden, baru menantu presiden. Artinya apa? Dianggap orang penting. Nah, kalaupun bahasa presiden penting Pak, nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Pak. Keutamaan kemuliaannya. Karena itulah Pak, yang punya alam jagat raya turun sendiri. Sayyidah Aminah Pak, lahir ini lahiran pertama. Coba tanya ntar Pak pulang, istri Bapak, mah dulu waktu kamu melahirkan yang pertama takut gelisah atau tidak? Pasti Pak, takut istri yang pertama. Ya, ya wah, ya keceplosan. Ya. Ya, jadi Bapak, wanita lahiran pertama ketakutan Pak, semuanya. Meskipun bidan, dia lahir pertama mesti gelisah Pak, takut. Sayyidah Aminah Pak, udah tahu nih di rahimnya ada manusia nan agung, terus lahiran tanpa suami. Ya, kondisi saat itu Pak seperti itu adanya. Orang Arab musyrikin, Nabi Muhammad Pak dilahirkan itu sebelum beliau ada. Dalam Taurat sudah dijelaskan, dalam Zabur sudah Zabur tidak ada karena tidak maksud dalam kitab Zabur. Dalam Injil diterangkan Pak dengan jelas. Injil Barnabas pasal 96 ayat 17, 18, 19 jelas Nabi Muhammad akan dilahirkan. Makanya orang Yahudi nunggunya di Madinah, karena dalam kitab mereka diyakini Nabi terakhir lahirnya di Madinah. Tuh, kecelek Pak orang Yahudi, nggak taunya lahirnya Nabi terakhir di Mekah. Makanya orang Yahudi nggak ngakui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka meyakini Nabi terakhir keturunan Yahudi. Itu Pak. Nah, jadi Nabi Muhammad Pak, Masya Allah, sedemikian ya agungnya beliau, tanda-tanda kelahirannya pun sedemikian dahsyatnya. Dan sebagai penutup, apa yang terjadi ketika malam Rasulullah lahir, bahasa kita brojol gitu Pak. Apa yang terjadi? Banyak. Satu yang saya sampaikan, setan marahnya luar biasa ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa marah? Apa terganggu? Iya. Apa yang diganggu? Setan pas sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ngintilin, ngikutin, nguping. Nguping apa? Informasi langit. Dulu pas sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, malaikat dipanggil ke langit untuk dikasih informasi oleh Allah. Bisa ngintilin, setan ngikutin dan nguping, dengerin, bocor terus informasi langit. Malam Nabi Muhammad dilahirkan, detik itu juga ditutup seluruh pintu langit untuk setan, hanya untuk malaikat. Kemudian setan marahnya tiada tara. Ya, dan setan sadar Pak, nggak mungkin bisa menggoda Nabi Muhammad. Karena itulah Pak, sekarang yang digoda dilampiaskan marahnya kepada kita umat Nabi Muhammad. Makanya Bapak-bapak nggak kaget saya kalau kemudian tanggal 19 Oktober tanggal merah ya lahirnya Nabi Muhammad tuh 12 Rabiul Awal digeser, nggak tahu digesernya kemana itu Pak. Ya nggak kaget saya karena dari dulu Pak orang ya setan maksudnya ya setan ya nggak seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nggak tahu Pak itu, coba tanya Pak kalau Bapak punya link digeser kemana itu gitu. Ya jadi Bapak
kita jangan sampai Pak, oke, ada yang geser-geser tanggal merah itu, tapi tetap tertanam di dalam lubuk hati kita. Nabi Muhammad lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Apapun rintangannya, kita harus tetap bahasanya Pak memperingatinya dan bahagia. Kenapa Pak? Ada bapak-bapak termasuk Mr. Jokowi, Presiden Jokowi, kalau cucunya ulang tahun digeser nggak hari ulang tahunnya? Digeser atau tidak? Enggak. Ini kok Nabi yang menyelamatkan kita, manusia mulia, langit bumi tidak akan ada, kita pun gak akan ada kalau Nabi, bukan karena Nabi Muhammad. Enak betul geser-geser Pak. Ya tapi siapalah kita Pak. Tapi paling tidak kita punya sikap begitu Pak ya. Ini jangan meneng aja. Saya mah terserah mau digeser mau kagak, terserah ya. Jangan begitu Pak, ada kecemburuan paling tidak gitu. Baik, sampai di sini Bapak-bapak pengajian kita. Insya Allah nanti lebih detailnya Nabi Muhammad dewasa berjuang ya, insya Allah penceramah ya selanjutnya. Semoga di bulan Rabiul Awal ini kita banyak menggali tentang kepribadian Rasulullah SAW. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dalam tema, luar tema? Sudah malam Pak Ustadz. Ya udah saatnya sholat isya, lapar Ustadz. Baik. Ya, jadi Bapak-bapak memang kemampuan manusia itu ngaji 45 menit. Ya, itu hasil penelitian. Kalau lewat 45 menit udah kelayar keluar Pak. Ya, pinggang udah ya kambuh, ya encoknya. ya, pegel iya. 45 menit itu ya dalam pedagogi pendidikan Pak. Ilmu pendidikan. Itu sudah tanya jawab sebenarnya 45 menit gitu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ucapan saya dan kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya mendengar di luar sana, saya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawasau bil haq wa sabar. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, ya Allah ij'alsi ma'ana hadza ijman mubarakan marhuman wa tafarruqan min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah barik lana balligh maqasidana, ya Allah ikhtimna bihusnil khatimah waj'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ij'al hadhil qaryah mustika jaya aminatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq laha minats thamarat man amana minhum bika wal yaumil akhir wadfanal ghala wal bala wal waba kuruna wal fahsya wal munkar waz zalazil waz zina war riba wal mihan wasu'al fitan ma zara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa tahiyyatu manil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.